Bertobat dari riya. Apakah pahala amalnya bisa kembali? Paham? Jadi bentuknya begini, seorang dia membangun masjid memang untuk riya. Maka dia namakan masjid tersebut dengan namanya ya. Misalnya Masjid Firanda Hafizahullah. Misalnya contoh buruk ya. Dia memang sebut, dia bikin masjid, dia berikan dengan nama dia ya. Agar orang tahu dia yang bangun apa? Masjid. Kemudian ada fotonya mungkin di depan apa segala ya. Sehingga orang semua tahu yang bangun masjid lah dia. Ini niatnya riya memang. Memang niatnya apa? Riya, niatnya yang pencitraan. Misalnya apalagi menjelang pemilihan-pemilihan misalnya ya. Maka dia mulai beraksi dengan timnya untuk menciptakan dia dan berkaitan dengan keagamaan, kegiatan sosial dan yang lainnya, dan niatnya memang untuk riya. Setelah itu, setelah dia pensiun ya, ternyata dia kalah dalam pemilihan tersebut. Kemudian dia sadar, aduh saya dulu tuh riya ya. Gimana itu ya? Bertobat kepada Allah. Apakah masjid yang sudah dia bangun dengan nilai 1 miliar tersebut pahala yang bisa didapat? Bisa atau tidak? Antum bisa-bisa aja kayak tahu aja. Khilaf ini sedikit-sedikit bisa ya. Dan enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Lihat pertama, pahala tidak bisa kembali. Karena asalnya tidak ada amal soleh. Amal soleh yang dia lakukan adalah riya, adalah syirik. Yang dia, jika dia bertobat, ya, jika dia bertobat, yang hilang cuma dosanya, hilang cuma dosa riyanya. Tapi pahala tidak datang, tetapi pahala tetap tidak ada. Paham ya? Jadi kalau dia bertobat, dia tadinya dosa riya, maka kalau dia bertobat, maka dosanya hilang, dosa riyanya hilang, tapi pahalanya dia nggak dapat. Karena yang dia lakukan bukan amal soleh, paham? Yang dilakukan bukan amal soleh. Pendapat yang kedua, pahalanya bisa kembali. Kenapa bisa kembali? Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut ya. Seperti hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ketika beliau radhiyallahu anhu masih musyrik ya, beliau banyak melakukan kegiatan sosial ya, silaturahmi, bersedekah dan yang lainnya. Maka waktu beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amal soleh, amal dulu yang aku lakukan di zaman jahiliyah?" Maka Nabi mengatakan, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan seluruh pahala kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan selama jahiliyah. Kau bawa semua, dapat pahala juga. Seandainya seorang di zaman jahiliyah, dia berzina, dia membunuh, tapi dia berbakti sama orang tua, tapi dia membantu tetangga, maka zina dan membunuhnya hilang dosanya. Tetapi dosa pahala dia pernah berbakti sama orang tuanya, pernah membantu tetangga, dinilai sebagai pahala dan dibawa dalam Islamnya. Paham? Seperti itu. Nah, Hakim bin Hizam ketika melakukan amal kebajikan seperti sedekah dan silaturahmi dan yang lainnya, bukankah dia dalam kondisi musyrik? Di zaman jahiliyah dia musyrik atau tidak? Musyrik. Syirik kecil atau syirik akbar? Syirik akbar. Sementara dia melakukan amal soleh tersebut dalam kondisi syirik akbar, kalau dia masuk Islam, dia bertobat, maka pahalanya semua kembali padahal dia melakukan syirik akbar, apalagi hanya orang yang melakukan syirik kecil. Maka jika orang melakukan syirik kecil, kemudian dia bertobat, maka pahalanya kembali. Mudah-mudahan ini yang lebih kuat ya. Kita muskilah, kita problem besar, terlalu sering tergoda dengan apa, riya dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan pendapat yang kedua yang lebih apa? Lebih kuat. Ya. Kalau enggak, problem ya. Kita enggak tahu amalan kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang saya tanya sama antum, coba sebutkan satu amal antum yang antum yakin ikhlas. Oh, susah. Pengajian saling melihat ya. Ustadz apalagi ceramah, ente lihat semua. Enggak repot. Haji posting ya, semuanya repot. Sedekah bikin laporan, repot semuanya. Oleh karenanya kita nggak tahu pahala kita. Ya. Belum kalau kita bisa menahan diri atau cerita atau tidak, Allah alam ya. Baik, intinya seorang harus berhati-hati, ya. Jangan sampai
dia riya, kalau dia terlanjur riya maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.